Baik, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Maaf, tadi pagi saya pikir bisa saya kejarkan kembali, jadi laptop saya tinggal. Ternyata kerjaan nggak sempat dia balik jam 2, makanya tadi saya ubur-ubur lah karena agak jauh tadi perjalanan dari daerah Pakam. Makanya perjalanan agak macet. Itu baru nyampe di kantor. Baik, Airul. Jadi, Pak. teman-temannya gimana? Sudah ada yang lengkap semua ya? Tadi rame tadi, Pak. Karena Iya, itulah saya. tadi jamnya, Pak. Makanya saya mohon maaf agak Iya, Pak. Sebentar terputar. ya, Pak. Saya chat dulu, Pak ya. Ya tadi saya sudah chat di grup juga kan, itu. Nah, kalau seandainya ini memang tidak lengkap, udah apa-apa, nanti kita materi saja, ya kan. Jadi satu persidangan aja untuk hari ini sesuai dengan jadwal sidang semalam. Persidangan hari ini apa agendanya? Replik Pak sama duplik. Yaudah itu secara dibacakan tapi secara singkatnya saja, dan kemudian yang duplik juga demikian. Nah jadi biar sempat ya kita jam 5 selesai kan gitu kan, ada juga yang mau masuk ke kelas lain itu. Jadi ini yang hadir masih majelisnya aja ya. Akbar apa kemarin? Puasa ya? Iya, Pak. Akbar puasa penggugat. Bukan, Pak. Septa, Pak. Iya, Saya Pak. Paru Roji, Pak. Paru Roji, Pak. Jadi saya anggap hari ini semuanya masuk, ya kan, karena memang saudara tadi sudah pada hadir semua. Saya mau buka dari HP nggak bisa karena saya lupa buat di Zoom-nya, ya kan, untuk pengaturannya biar bisa masuk dari HP. Jadi kalau dari HP juga saya nggak bisa nge-recordnya. Nah itu jadi kendala, makanya tadi saya upayakan secepat-cepatnya nyampe di kantor kan gitu. Tapi saya pikir tadi setengah jam bisa nyampe, rupanya agak lewat sedikit, 45 menit baru nyampe. Itu dia. Saya khawatir teman-temannya udah nggak ada yang lihat WA lagi, ya kan, sehingga nggak tahu kalau kelas sudah dibuka.
Pak, izin Pak, kalau diganti malam nggak bisa Pak? Nanti malam. Saya habis ini jam 6 ada pertemuan, ya kan, setengah 7 ada pertemuan di Emerald Garden, jadi nggak bisa untuk apanya, makanya saya bilang pagi besok jam 9 kalau memang apa. Kalau pagi ada mata kuliah lain, Pak. Pagi Siangnya ada- aja Pak, ganti Siang. siang Pak. Iya, Pak. Nah, saya siang ada di Polrestabes besok sampai sore jam 5. Nah, itu dia repotnya bisa kalau apa di hari kita Sabtu. Paru Roji siang. Kita Di pun hari praktek Sabtu pidana. kalau mau. Sabtu sore. Iya Pak, kami pun praktek siang Pak, pidana Pak. Kami Iya, siang ada, kelompoknya Pak. ini aja orangnya Pak. Atau Sabtu sore. Ah, Sabtu sore masuk Bu apa Pak? Bu Lydia Pak. Bu Lydia. Oh, Itu dua pertemuan Pak. Tapi Atau kan jam begini, Pak. Tapi Bu Seperti Lydia kan jam 5, Ting. dosen perdata Pak. Dia 3 kali pertemuan aja Pak, tapi sidangnya banyak Pak, gitu Pak. Kami bisa 1 sampai 4 kali sidang dalam satu pertemuan gitu Pak. Karena berhubungan mau UAS juga udah Pak. iya. Yang pidana kami udah Selesai. di pledoi ini Pak. Tinggal tuntutan selesai. Besok Makanya lah Pak. setelah ini, sidang hari ini kan, nah minggu depan sudah masuk bukti. Kan cukup, ini pertemuan ke-12, anggap dia 11 ini kan masih cukup dia. 3 pertemuan lagi, 4 pertemuan lagi selesai. Di pertemuan ke-15 sudah saya perhitungkan. Selesai. Kalau ini kan 11 ini kalau salah pertemuan ke-11 kita, ya kan. Nah, 4 pertemuan lagi sudah cukup. Nah, nantinya kalau minggu depannya adalah bukti surat kedua belah pihak. Iya Pak. Surat kedua belah pihak ditambah saksi dari penggugat. Kan gitu. Nah, jadi 2 persidangan, baru minggu depannya di pertemuan selanjutnya ke-13-nya saksi dari tergugat. Ya kan, pertemuan ke-14-nya kesimpulan. Pertemuan ke-15-nya putusan. Nah, pas dia memang sudah saya perhitungkan untuk jumlah persidangannya. Jadi pembuktian nanti di minggu depan, saksi kan dari penggugatnya. Putusannya Pak? Putusan di pertemuan ke-15. Putusan di pertemuan ke-15 dia. 14 apa 15 Pak? Ya? Seperti 14 kalau ini saya Pak. Di 14 kalau nggak salah putusannya Pak. Nah, nggak bisa kalau gitu. Iya Pak. Berarti minggu depan bukti surat kedua belah pihak, kemudian tambah saksi, kan gitu kedua belah pihak. Iya. Ya kan, kedua belah pihak, baru terakhirnya kesimpulan dan putusan. Kan itu dia. Itu bisa kita atur. Udah bisa kita mulai nih Pak. Udah lengkap. Belum lengkap ala Pak, saksi-saksinya lah Nggak tinggal. apa-apa, nggak apa-apa saksi, yang penting pihaknya aja. Iya Pak, pihaknya ada nih. Panitranya kan ada si Parisma kan, panitra kan. Kuasa dia di sini Pak. Kuasa. Kairunisa Effendi Pak, belum masuk dia. Balkis sebagai bisa apa? Balkis jadi panitra Balkis. Boleh, nggak masalah, menggantikan. Balkis. Sinyalnya buruk apa? Sini mati lampu. Oh iya, oh mati Nggak apa, lampu. suaranya nggak apa-apa. Yang penting suaranya. Mati lampu Lampu. Mati Akbar, lampu, Akbar. Pak. Habis Bar, token- bar. Panitra habis bar, token bar. rumahnya, Pak. Akbar aja panitra, bar, bar, buka bar. Ya, Akbar, panitra, silakan. Kayak Bang Septa kemarin. Iya. Nggak apa-apa, untuk menggantikan. Yang penting kan Bar, hakim buka hadir. bar, biar mulai kita bar. Ya. Ya, nggak ada apa syarat bar Riz. Gantikan Riz semua. Nggak tahu aku. Monitor kau aja lah.
Lupa aku apa katanya. Ya udahlah, nggak ada panitranya kan. Nggak bawa catatannya. Nggak ada panitranya, Pak. Dia Faru kuasa Roji sebagai hukum itu. apa? Dia kuasa hukum, Pak. Si Kuasa Risma, Pak. hukum. Si Friendly Oh, Friendly saksi di sini, Pak. Hakim dah saksi dia, Pak. Hakim Iya. anggota ya, Pak. Hakim Hakim, anggota ya, Risma. hakim anggota dah. Nah, hakim anggota anggota. Pak. Daniel, hakim anggota. Saksi itu, Pak. Saksi, Pak. Daniel saksi. Iya, Pak. Nah, yaudah si Daniel aja dulu untuk sementara jadi panitranya. Daniel, panitra Daniel. Wapolem. Ayo Wapolem. Nah, itu Faru Roji udah itu. Si Akbar mana tadi Akbar? Gak bisa Pak, mau masuk kerja Pak. Nah, Alah. Banyak kali lecakap Waniel ini. Udahlah, Pak. Mananya, Baik. Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sidang ketiga, teman-teman. Terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Muhammad Mahendra Maskur Sinaga yang telah memberikan kita ruang panggung untuk melakukan praktek yang ketiga hari ini. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim memperkenankan untuk para awak media untuk dapat melakukan perekaman dan melihat jalannya proses persidangan. Kemudian para pengunjung dimohon agar menonaktifkan alat komunikasinya saat jalannya persidangan. Baik, sidang Pengadilan Negeri Sumu Unpad Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara Peratun dengan nomor registrasi perkara nomor 39-G-2021-PT-UN Medan antara pihak penggugat Edi Konsinulingga melawan Bupati Serdang Bedagai, maka dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik. Berhubung panitranya tidak ada, panitranya sakit ya. Bagaimana petugas sidang silahkan panggilkan dan hadirkan para pihak yang bersengketa untuk duduk di depan muka persidangan. Jawablah satu orang, kalian diam-diam aja. Sudah yang mulia. Baik. Baik. Pihak kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah selama beberapa minggu berselang, apakah kedua belah pihak sudah menempuh jalur damai dari mediasi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik. Dikarenakan tidak adanya pencapaian damai dari kedua belah pihak, maka kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Baik, walaupun sudah mendapatkan salinannya, agar penonton dapat melihat dan mengetahui, silakan bacakan isi dari replik saudara. mana penggugatnya? Saya Pak. Nah, bacakanlah repliknya. Lupa. Yang bertanda tangan di bawah ini, Edi Konsinulingga melalui kuasa hukumnya saya sendiri, yaitu Faru Roji Kacaribu SA, akan memberikan tanggapan atau jawaban replik bahwa replik yang kami ajukan. Mohon kepada yang mulia majelis hakim dalam memeriksa perkara, aku tetap menganggap suatu bagian yang tidak terpisahkan dan gugatan semula sehingga mutannis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa mengenai objek gugatan dalam hal jawaban yang diajukan oleh tergugat, tidak membantah dan mengakui objek gugatan merupakan produk gugat berupa keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor 1045/18/18 tahun 2020 tentang penetapan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Firdaus Kecamatan Serampah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Adapun hal-hal yang perlu kami tanggapi terhadap jawaban tergugat adalah berikut. 1. Bahwa penggugat sebagai salah satu calon kepala desa pernah menginisiasi untuk melakukan pemberhentian pelaksanaan Pilkades Desa Firdaus. Namun yang terjadi adalah kericuhan di lokasi pemungutan dan penerobosan tempat pemungutan suara. 2.
bahwa masing-masing calon kepala desa sepakat untuk melanjutkan penelitian kepala desa karena situasi tidak kondusif pada saat itu dan dianggap sebagai pemunduran dan dilanjutkan sebagai waktu dengan yang ditetapkan. 3. Bahwa menyikapi hal ini sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa, Firdaus melaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan unsur Muspika dan Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai. Sedemikian replik dari saya yang mulia Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat, apakah saudari mempunyai tanggapan atas replik daripada kuasa hukum penggugat? Mempunyai Yang Mulia. Apakah bisa saudari bacakan sekarang? Mohon untuk sidang berikutnya Yang Mulia. Apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyelesaikan jawaban dari replik kuasa hukum penggugat? Cukup Yang Mulia, 1 minggu. Ya, baik ya. Dikarenakan saudari tergugat, saudari kuasa hukum tergugat belum menyiapkan dupliknya, maka dengan ini sidang kita tunda 1 minggu dari sekarang. Akan kita buka lagi pada hari Rabu 30 November 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Pernyataan ini adalah bagian dari undangan yang sah dan resmi. Para pihak yang bersengketa diharapkan hadir kembali tanpa adanya surat panggilan kembali. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik. Sudah selesai, Pak. Yang satu tadi, Pak. Oke, lanjut yang duplik langsung. Tanggapannya sudah Baik. kita panitra. Sidang Pengadilan Negeri Semu Unpad Medan yang memeriksa dan Itu panitranya udah datang tuh, Ting. Sudah datang panitra. Oh iya. Itu Oh iya. panitranya udah Masuklah, datang. panitra. Wah, Panitra. Saya ya Allah. Buka. Buka langsung. Lama kali nih. Tidur aja. Mana? Ya, maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa, saya juga telat tadi. Silakan buka untuk acara duplik dia. Udah duplik nih, panitra. Ya Bang ya. Ya. Baik, mohon perhatiannya pada hari ini tanggal 24 November 2021 pukul 16.35 WIB akan dilaksanakan sidang perkara petun dengan nomor register 39-G-2021 Petun Medan antara Edi Con Sinulingga sebagai penggugat melawan Bupati Serdang Bedagai sebagai tergugat. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Panitra, apakah benar berkas yang ada di meja saya pada hari ini? Ya benar Yang Mulia. Baik. Panitra, silakan panggilkan para pihak yang bersengketa untuk duduk di muka persidangan pada hari ini. Baik Yang Mulia. Kepada para pihak silahkan memasuki ruang sidang. Ya, baik. Sidang Pengadilan Negeri Semu Unpad Medan. Bilang ketuanya, Pak. Sebentar, Pak. Gatal kerongkongan. Ya, minum dulu, minum. Minum ketua. Jangan minum Amer. Air putih, ketua air putih. Bapak ada kasus besok di Polresta Pecah, Pak? Iya, ada pendampingan besok. Baik.
Sidang Pengadilan Negeri Semunpak Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara Peratun dengan nomor registrasi perkara nomor 39-G/2021 Medan. Antara pihak penggugat Edi Konsinulingga melawan Bupati Bupati Serdang Bedagai, maka dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik. Kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah selama 1 minggu berlalu sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi? Tidak ada Ketua Majelis Hakim. Tidak ada ya. Baik, karena kan tidak ada kesepakatan untuk berdamai dari mediasi, sesuai dengan berita acara yang lalu, maka agenda hari ini kita lanjut dengan pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana saudari kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mendapatkan salinan dupliknya? Sudah Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim. Baik, silakan bacakan duplik saudari kuasa hukum tergugat. Waktu tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan poin-poin dari duplik tergugat. Ya, Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 39-G/21 Medan. Bersama dengan surat ini, kami dari kuasa hukum Bupati Serdang Begadai berdasarkan surat kuasa nomor 182-180-1681-21 tanggal 23 Maret 2021 sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri demi kepentingan hukum dari Bupati Serdang Begadai yang dalam perkara akuo sebagai pihak tergugat. Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada uraian atau substansi duplik tergugat yang bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam duplik ini tergugat perlu menegaskan yang setegas-tegasnya bahwa keputusan yang diputuskan oleh tergugat yang merupakan objek sengketa pada perkara akuo tidaklah merupakan diskresi, akan tetapi keputusan tersebut ialah keputusan jelas dan terang merupakan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Yang keempat, bahwa mengenai penertiban dan pembatalan tersebut serta kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa ialah kewenangan dari bupati atau wali kota sebagai kepala daerah, tidak terkecuali dalam kasus permasalahan pemilihan kepala desa Firdaus ini. Yang kelima, bahwa kewenangan sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas ditegaskan dan diakui melalui ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang keenam, bahwa jikalaupun penggugat menyatakan seharusnya tergugat tidak perlu ikut campur tangan dalam penyelesaian permasalahan pemungutan suara pemilihan kepala desa Firdaus, disebabkan bahwa telah adanya panitia dari kecamatan yang bertanggung jawab untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sebagaimana dari replik penggugat pada 4 perlu tergugat jelaskan bahwa panitia kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari panitia kabupaten, sehingga dengan kata perpanjangan tangan, maka pemalahan tersebut dapat diambil alih oleh panitia kabupaten dan diselesaikannya. Yang ke-8, bahwa perlu tergugat sampaikan kepada penggugat agar penggugat memahami bahwa pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapat belanja daerah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 34 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa ketentuan ini juga dipertegas melalui pasal 48 ayat 1. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah duplik ini disampaikan oleh tergugat. Harapan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia. Atas pertimbangan dari majelis hakim yang mulia, sebelum sesudahnya tergugat sampaikan terima kasih. Demikian duplik dari tergugat yang mulia. Terima kasih. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan mengenai duplik daripada kuasa hukum tergugat? Kuasa hukum penggugat, Ya, Yang Mulia Hakim. apakah ada tanggapan mengenai duplik daripada kuasa hukum tergugat? Ada, Yang Mulia Hakim. Ada apa enggak nih, Ji? Oh, tidak ada. Ketua Majelis Hakim tidak ada. Tidak ada ya. Baik, Panitra, minggu depan hari apa, Panitra? Hari Rabu tanggal 1 Desember yang mulia. Apakah kita ada persidangan pada Tidak. hari itu? Tidak ada yang mulia.
Iya, tidak ada ya. Ada. Baik, setelah mendengar duplik dari saudari tergugat, oh tadi udah tanya tadi dia, nggak ada ya tanggapannya. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dikarenakan tidak ada tanggapan daripada duplik yang dibacakan kuasa hukum tergugat, maka dengan ini sidang akan kita tunda 1 minggu dari sekarang dan akan kita buka lagi pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak yang bersengketa. Apa ini? Seharusnya ada. Pernyataan ini adalah bagian undangan yang sah, maka para pihak yang bersengketa diharapkan hadir kembali tanpa adanya surat panggilan lagi. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Oke, baik. Dua persidangan sudah selesai. Nanti pertemuan minggu depan kita masuk ke pembuktian surat, baik penggugat dan tergugat secara bersamaan. Nah, nantinya pada saat pembuktian tugasnya dari penggugat adalah dari majelis hakim, berapa jumlah buktinya? Misalnya ada 10, baik mana bukti P1, mana bukti P2, disebutkan. Ini yang mulia, bukti P3, ini yang mulia, kata penggugat. Nah, sesuai dengan kode bukti yang dicantumkan di dalam pengantar bukti. Nah, gitu juga untuk pembuktian dari si tergugatnya, mana bukti T1. Jadi hakim nanya, mana bukti T2, mana bukti T3, sampai dengan selesai pembuktiannya. Nah, baru kemudian nanti pemeriksaan saksi dari penggugat. Jadi saksi minggu depan harus hadir, ya kan? Jadi biar bisa diperiksa langsung. Nah, seperti itu untuk mekanisme persidangan pembuktian. Nah, untuk sebagai catatan pada persidangan hari ini adalah untuk pembukaan sudah baik dari sebelum-sebelumnya, ya kan, sudah panitera sudah menjalankan juga tugasnya, kemudian hakim, ketua dalam muka persidangan. Nah, cuma di dalam tadi setelah selesai pembacaan duplik, nah itu tidak ada lagi ditanya mengenai apakah ada tanggapan. Karena tanggapan itu adalah terakhir di duplik. Tidak ada lagi dia tanggapan atas duplik. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah duplik diperiksa, maka dengan ini pemeriksaan untuk jawab-menjawab telah selesai. Nah, jawab-menjawab telah selesai. Itu bahasa dari ketua majelisnya seharusnya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pemeriksaan alat bukti surat. Nah, yang tanya, apakah penggugat sudah siap dengan buktinya? Kan itu. Belum yang mulia, tergugat bagaimana, sudah siap dengan buktinya? Belum yang mulia. Baik, kalau demikian 1 minggu cukup untuk mengajukan alat bukti surat, kan gitu. Cukup yang mulia, kata para pihak. Baik, jadi minggu depan kita agendakan adalah bukti surat dari kedua belah pihak. Seperti itu, baik dari penggugat maupun tergugat. Nah, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa alat bukti surat yang diterima dalam pembuktian adalah ditempelkan meterai 10.000 dan di leges atau dinezegelen di kantor pos. Nah, untuk mengingatkan saja, walaupun saudara adalah kuasa, mana tahu lupa, kan gitu. Nah, jangan lupa dibuat kode di dalam buktinya. Nah, seperti itu dia. Nah, baik, itu persidangan kita tunda dan akan kita lanjutkan minggu depan tanggal sekian, tadi sesuai dengan kata panitera, ya kan. Bagaimana panitera, apakah ada persidangan untuk Rabu depan? Tidak ada, kata panitera. Nah, seperti itu aja untuk sebagai tambahan, ya kan.
memperbaiki ketika saudara nantinya ingin menjadi seorang penegak hukum, terutama ada yang hakim kan gitu. Nah, jadi kalau yang saya lihat sampai saat ini yang masuk kelas saya untuk hakim ketuanya itu yang bagus di mata kuliah saya hukum acara kemahiran hukum perdata si Dwi Nitami. Nah, Dwi Nitami itu cukup bagus, intonasi, bahasa yang digunakan, ya kan, itu sudah cukup bagus. Nah, tinggal Hairul dia sedikit-sedikit aja untuk semuanya sudah bisa, ya kan. Nah, nanti acara pembuktian tadi yang saya ingatkan adalah bukti suratnya disampaikan gitu. Mana bukti P1 sesuai dengan pengantar bukti yang ada di berkas perkara saudara. Mana bukti P2, P3 dan selanjutnya. Mana bukti T1. Nah, jadi kita hanya melihat bahwa bukti dari penggugat itu ada banyak kan gitu dia. Nah, atau di jeda dia berapa menit untuk penggugat, kemudian beberapa menit untuk tergugat. Nah, baru nanti masuk saksi dari penggugat. Jangan lupa saksi dari penggugat untuk minggu depan hadir. Ya kan, disampaikan untuk saksinya. Insya Allah bisa tidak ada kendala lagi. Kalaupun saya ada keluar kerjaan, saya bawa laptop, jadi bisa kita online di manapun kan gitu. Karena tadi memang saya prediksi jam 2 sudah bisa balik. Nah, ternyata meleset. Karena menunggu dari pimpinannya tadi belum siap rapatnya. Nah, makanya nunggu pimpinan mereka tadi baru saya rapat, baru tadi jam 3-an lewat baru bisa gerak gitu dia. Nah, jadi replik itu adalah tanggapan daripada jawaban. Ya kan, replik merupakan tanggapan dari jawaban. Nah, ketika ada misalnya rekompensi, maka ada jawaban juga di dalam replik. Tetapi dalam petun kita tidak ada mengenal yang namanya rekompensi. Kan gitu. Di petun tidak mengenal rekompensi, di perdata ada dikenal dengan rekompensi. Nah, di dalam hukum acara perdata, karena kita menganut petun ini menganut dia semi perdata, nah untuk replik dan duplik itu tidak menjadi suatu kewajiban dibuat secara tertulis. Nah, para pihak bisa menyampaikan replik maupun duplik secara lisan. Yang pada intinya yang disampaikan adalah bahwa penggugat tetap pada gugatannya. Ya kan, dalil dalam gugatannya. Demikian juga tergugat tetap dalil dalam jawabannya. Sudah selesai gitu ya. Nah, jadi tidak mewajibkan adanya replik dan duplik secara tertulis. Tidak ditentukan di dalam hukum acara, tetapi tidak ada larangan, makanya boleh dia secara tertulis. Kenapa saya katakan demikian? Nanti di dalam putusan coba saudara lihat, pasti tidak ada pencantuman replik dan dupliknya. Yang ada adalah gugatan dan jawaban. Nah, ada dibunyikan menanggapi replik pada tanggal sekian, tetapi isi repliknya itu tidak diuraikan di dalam putusan. Demikian juga dupliknya tidak diuraikan di dalam putusan. Yang diuraikan adalah gugatan dan jawaban, alat bukti, dan keterangan saksi. Hanya 4 itu aja yang masuk ke dalam putusan nantinya. Gugatan, jawaban, ya kan, kemudian alat bukti surat, dan keterangan saksi. 4 ini. Selebihnya itu dianggap menjadi petunjuk bagi hakim. Jadi tidak menjadi satu kesatuan yang harus dicantumkan di dalam berkas perkara, di dalam putusan dia. Nah, makanya selalu ketika replik dibuat, tidak usah triknya, saya kasih tahu ketika sudah menjadi pengacara, tidak usah panjang lebar. Menanggapi satu persatu poin dari jawaban si tergugat. Cukup saja. Misalnya dalam eksepsi, ya kan, membantah eksepsi ini, nah tetap pada gugatan.
dan menyatakan SFI tidak dapat diterima kan gitu. Nah, dalam pokok perkara bahwa penggugat pada dasarnya adalah menolak seluruh dalil jawaban dari tergugat dari poin 1 sampai dengan poin berapa. Nah, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat merupakan menjadi tanggapan dalam replik penggugat ini. Nah, gitu, bahwa segala sesuatu yang penggugat dalilkan di dalam gugatannya akan penggugat buktikan dalam persidangan pembuktian. Nah, udah demikian aja. Untuk itu telah patut dan layak menurut hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selesai. 1 lembar aja cukup. Intinya apa? Menolak dan tetap pada gugatan. Ya kan? Gitu juga duplik bisa. Nah, jadi tetap pada jawaban dan menolak seluruh gugatan dan replik yang diajukan oleh penggugat. Itu menolak seluruh dalilnya kan gitu. Nah, kecuali hal-hal yang sudah jelas diakuin oleh tergugat. Nah, kenapa? Karena jawaban itu pada dasarnya adalah memuat pengakuan. Ya kan? Membuat pengakuan dari tergugat. Nah, kenapa? Karena alat bukti di dalam hukum acara petun sama dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Apa saja alat bukti di dalam hukum acara petun atau perdata ini? Ada yang bisa menyebutkan? Halo? Hairul? Farologi? Hadir, Pak. Ya, apa aja alat bukti di dalam perkara tun? Apa? Alat bukti di dalam perkara tun. Alat bukti ya. Kita belajar hukum acara perdata kan? Nah, lupa ya kan? Yang lain ada yang ingat? Mana ketua majelis ini? Ketua majelis harus tahu ini. Mana ketua majelis? Nah, lagi merokok ini ketua majelisnya ini nampaknya nih. Atau lagi minum apa? Arak. Nah, jadi alat bukti di dalam hukum acara tun sama dengan alat bukti di dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah bukti surat, alat bukti surat. Yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, keempat pengakuan dan sumpah, kelima. Nah, jadi alat bukti ini, jadi apa yang diuraikan di dalam jawaban tergugat itu sudah menjadi sebuah pengakuan dan menjadi alat bukti di dalam persidangan. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot dalam menanggapi lagi di dalam replik atau duplik secara detail. Karena itu sudah menjadi pengakuan bagi para pihak di dalam gugatan maupun jawabannya. Nah, seperti itu. Ya kan? Ini untuk trik, ya kan? Memudahkan ketika nantinya saudara berpraktek menjadi seorang advokat. Boleh nggak secara detail, Pak? Boleh saja supaya memuaskan daripada klien. Ya kan? Boleh hal itu. Untuk menunjukkan dedikasi dan kualitas kita kepada klien kita. Seperti itu dia. Nah, oke. Sampai di sini, apakah ada yang mau kita diskusikan? Karena tadi ada yang mau masuk juga jam 5. Bagaimana? Kita akhirin perkuliahan hari ini. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ada keterlambatan pada perkuliahan hari ini. Sampai Baik, jumpa Pak. lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampaikan ke temannya yang sebagai saksi untuk hadir pada persidangan kita selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali ya semuanya.